Baik, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Yongki, Bu Yongki, dan rekan-rekan semua. Dan ini adalah pertama kalinya saya berada dengan Bapak Ibu Saudara semua. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya dari GB Gilgal. Saya dengan istri melayani di GB Gilgal sebagai tim pastoral daripada Pastor Juan Mogi, dan saya diberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab dari kelahiran sampai kematian. Jadi ya, termasuk macam-macam di dalamnya. Jadi hari ini saya pagi ini khususnya saya sendiri saja yang ya, berbicara kepada Bapak Ibu, dan nanti sore baru ada istri saya akan bergabung di ibadah yang sore. Baik, Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya. Tadi sudah dimulai dengan doa, jadi saya akan lanjut. Jadi tema hari ini adalah great by choice ya. Great by choice. Saya percaya bahwa setiap hari kehidupan kita itu kita mengambil keputusan. Jadi pagi hari kita bangun, kita mengambil keputusan nih, kita mau bangun atau kita mau tidur lagi. Atau kita mau bangun, kita mau berdoa, atau kita mau lakukan aktivitas lain. Kita mau bangun atau kita mau malah santai-santai, semuanya adalah keputusan kita. Nah, karena kita adalah anak Tuhan, tentu saja kita juga mengambil keputusan untuk kehidupan kita. Bagaimana kita mau membangun kehidupan kita, mengenal Tuhan lebih baik lagi, mengalami Tuhan lebih baik lagi, dan semua keputusan yang kita ambil ini berdampak dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Saudara kita membaca dari 1 Petrus 5, ayat 5, 6, dan 7, ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan sama-sama kita katakan, amin. Nah, dari firman ini saya akan membawakan ada beberapa hal yang kita perlu renungkan, pilihan-pilihan yang kita perlu ambil, sehingga membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, dan tentu saja membuat kita lebih mengalami Tuhan, dan juga mengalami berkat daripada Tuhan. Yang pertama adalah, saya mau mengajak Bapak Saudara untuk namanya tunduk kepada otoritas. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Saya percaya bahwa bicara orang muda dengan orang tua bukan hanya sekedar senior dengan junior, tapi berbicara bagaimana kita perlu mengerti ada yang namanya figur otoritas yang ada dalam kehidupan kita. Sebagai kita orang muda, kita perlu menghargai otoritas orang-orang yang di atas kita, yang senior di atas kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah punya orang tua atau kepala keluarga yang kita perlu tunduk kepada otoritas yang di atas kita. Orang-orang yang bekerja, punya pemimpin, punya bos, yang kita perlu tunduk otoritas yang mereka punya, gitu ya. Dan saya percaya bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita bergereja, kita mengikuti perjalanan rohani, kita perlu punya pemimpin rohani dan kita perlu tunduk kepada pemimpin rohani. Nah, kenapa? Karena kita perlu untuk dibimbing, kita perlu untuk yang namanya diajarkan untuk menjadi yang lebih baik setiap hari. Nah, sama dalam kehidupan seorang olahragawan. Semua olahragawan yang hebat, yang berhasil, mereka punya yang namanya coach dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka perlu coach? Karena mereka mungkin jago dalam berolahraga, tapi setiap pemain olahraga atau atlet, mereka tahu bahwa mereka punya yang namanya blind spot, sebuah titik buta di mana mereka tidak bisa melihat itu, dan mereka membutuhkan orang yang bisa dipercaya, orang yang mereka bisa andalkan, orang yang mereka tahu bahwa mereka bisa menolong para atlet, para olahragawan menjadi lebih baik dan menjadi sukses di dalam karir mereka. Sama dengan demikian kita
dalam kehidupan kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita nggak bisa ngelihat banyak hal dalam kehidupan kita. Kita butuh orang lain yang bisa melihat area-area mana yang kita perlu tumbuh kembangkan, yang kita perlu latih menjadi lebih baik. Karakter-karakter apa yang mungkin masih kurang baik, dan kita nggak bisa lihat. Tapi ada orang lain yang bisa lihat, dan kita butuh pemimpin yang menolong kita untuk bisa mengembangkan atau menemukan itu, sehingga kita bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Saudara, saya terinspirasi dengan sebuah cerita, yaitu dari ceritanya Mike Tyson. Dan mungkin Bapak Ibu yang seumuran saya atau mungkin di atas saya pasti tahu ya, seorang petinju legendaris yang namanya Mike Tyson. Ya, ada yang tahu mungkin petinju Mike Tyson di sini? Kalau ada yang tahu boleh saya lihat responnya, mungkin kasih respon, kasih komen atau apa. Ya. Nah, Bapak Ibu ada di sini yang tahu? Apakah cuma saya doang yang tahu? Ada? Saya nggak lihat ada yang komen. Ada Bapak Ibu? Ya. Oke, ya, oke, thank you. Nah, karena kenapa saya suka Mike Tyson? Karena sejarah berkarirnya luar biasa. Dia naik naik ring satu ronde saja gitu ya, langsung musuh KO. Ya betul ya, Pak Pastor Yongki pasti tahu ya. Dan menariknya Mike Tyson itu juga dari New York katanya, dari Brooklyn katanya. Ya, dan menarik. Nah, siapa itu Mike Tyson? Mike Tyson itu adalah seorang anak jalanan yang usia 16 tahun yang punya kerinduan menjadi seorang petinju. Nah, kebetulan dia berlatih, dia main-main di depan sebuah gym yang yang pemiliknya namanya Kasdi Amato namanya. Nah, mungkin ada fotonya nih Kasdi Amato. Nah, mungkin ada fotonya di slide-nya. Ada. Nah, Mike Tyson dan Di Amato ini dua orang yang berbeda. Mike Tyson kulit hitam, Di Amato ini kulit putih. Dan Di Amato ketika lihat Mike Tyson main di gymnya dia bilang, wah orang ini punya banyak sekali potensi dan bisa jadi world champion. Dia melihat potensi yang luar biasa. Tapi Mike Tyson nggak tahu. Mike Tyson muda, dia cuma punya mimpi, dia pengen menjadi petinju aja gitu ya. Dan dia tanya, mau nggak kamu? Saya bimbing, saya bantu kamu menjadi champion. Nah, Mike Tyson muda, komit. Dia bilang, iya saya mau. Nah, kalau kamu mau, kamu harus submit dengan semua yang Diamato ajarkan, yang dia bimbing gitu ya. Dan ternyata, singkat cerita, si Mike Tyson ini menjadikan Diamato ini menjadi pelatih dalam kehidupannya. Dan kita tahu ternyata benar gitu ya, Diamato melahirkan world champion dalam dunia tinju boxing. Dan Mike Tyson wah menjadi sukses, menjadi kaya. Dan ternyata Diamato itu bukan hanya melatih dia, tapi dalam story yang saya baca, Diamato menjadi ayah, menjadi orang tua bagi Mike Tyson yang mengarahkan kehidupannya sehingga Mike Tyson punya kehidupan yang jadi lebih baik. Yang dulunya anak jalanan, dia menjadi punya hidup yang lebih teratur, kehidupan yang lebih baik, dan dia menjadi world champion. Nah, singkat cerita, Diamato ini karena dia mungkin usia gitu ya, dia meninggal dunia. Nah, karena Diamato meninggal dunia, Mike Tyson kehilangan seorang figur pemimpin yang bisa mengarahkan kehidupannya. Nah, sehingga Mike Tyson mengalami kehidupan yang menyimpang. Dia mengalami kehidupan yang tidak baik, dan kita semua tahu tentu saja karir kehidupannya. Dia memperkosa, dia melakukan pelecehan seksual, dan dan keuntungan ataupun daripada hasil kemenangan yang dia dapat 300 juta US dollarnya habis dengan pola hidup dan gaya hidup yang liar karena Mike Tyson tidak ada yang mengarahkannya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya baca cerita ini, saya bilang, wah kasihan banget. Ya, ini adalah sebuah gambaran ketika seseorang kehilangan kepemimpinan yang bisa menolong dia menjadi pribadi yang lebih baik dan hidupnya akhirnya menyimpang. Dan Mike Tyson kita nggak tahu nih sekarang gimana hidupnya. Apakah dia menjadi petinju lagi? Tidak, ya.
Bahkan dia punya banyak story yang akhirnya hidupnya jadi kurang baik gitu ya. Dari sini kita belajar bahwa kita butuh satu orang yang kita bisa bimbing, yang kita bisa percaya dan kita bisa dibimbing sehingga kita menjadi lebih baik dan itu menolong kita menemukan blind spot, titik buta dan bisa mengembangkan semua potensi dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, dibutuhkan kerendahan hati kita untuk menerima kritik. Nggak mudah loh ketika kita mau dibimbing nih. Ya, dibutuhkan yang namanya kebesaran hati untuk menerima yang namanya arahan. Namun, itulah yang menyelamatkan kita dan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kita di dalam gereja tentu saja kita punya kepemimpinan. Ya, mungkin kita lihat pemimpin kita kira-kira bisa nggak ya menolong kita menjadi baik. Saya mau jawab gini, yes, pemimpin kita bukan orang yang sempurna, ya. Tetapi pemimpin kita diberikan hikmat dan pengertian, juga otoritas daripada Tuhan. Ya, dan kita perlu submit kepada otoritas yang ada di dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam gereja lokal yang menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sendiri, saya belajar bagaimana saya submit kepada otoritas yang ada di atas saya. Saya punya pemimpin Pastor Juan, ya, yang menjadi otoritas saya. Saya dan Pastor John bukan saudara, bukan juga keluarga gitu ya. Namun saya bersyukur ada dia dalam kehidupan saya yang menolong saya, yang kasih tahu, kamu tuh ya perlu lebih banyak senyum ya, karena saya dulunya nggak banyak senyum gitu ya, sulit untuk saya untuk senyum ya, saya lebih keras gitu, mukanya tegang keras ya, tapi saya diajar, kamu tuh senyum, senyum. Saya bilang, kok ada orang yang mau peduli sama saya, kasih tahu bahwa saya lebih baik senyum gitu ya. Saya belajar senyum ya. Saya belajar senyum. Nah, ketika saya belajar lebih banyak submit kepada otoritas, saya melihat bagaimana saya menemukan banyak hal yang saya nggak bisa lihat sebelumnya, saya nggak tahu sebelumnya, tapi saya bersyukur karena saya tunduk kepada otoritas yang ada di atas saya, itu menolong saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagai area dalam kehidupan saya. Bahkan kalau kami ini bukan hanya cuma diajarkan dalam soal kehidupan, tapi kami ditolong bagaimana membangun kehidupan rohani yang lebih baik, mempunyai karakter yang lebih baik, bagaimana mempunyai pernikahan yang lebih baik, bagaimana punya keuangan yang mengelola keuangan yang lebih baik, bahkan bagaimana memiliki kesehatan yang lebih baik. Saya dulu saya suka olahraga, ya saya dulu adalah atlet. Ya, tapi ketika berjalan waktu, kesibukan dan lainnya, saya jadi nggak banyak olahraga dan bahkan saya nggak begitu suka dengan olahraga. Tapi pemimpin saya selalu bilang ini, ingat ya Owen ya, olahraga ya, jangan makan babi terus ya, ingat kolesterol ya, ingat kamu ini ya. Saya diingatkan setahun 2 kali, padahal saya usia saya baru 40-an gitu ya. Dia selalu diingatkan, ingat ya, setahun ya 2 kali kamu ya cek ya, iya kok ya. Tapi saya belajar tunduk ya. Kemarin saya habis check up, saya lapor kepada beliau, kok habis check up nih, ya gini-gini. Wah, kamu waktunya diet sekarang. Ya kok, ya jangan makan banyak-banyak lagi. Ya kok, dibutuhkan kerendahan hati ya. Dibutuhkan hati yang luas untuk terima masukan. Tetapi saya bersyukur masih ada orang yang mau berbicara dalam kehidupan saya. Dan tentu saja, seorang pemimpin itu melihat yang baik dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak Bapak Saudara ya, dalam kehidupan ini, pilihlah untuk tunduk kepada otoritas yang ada dalam kehidupannya kita. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, kita belajar untuk tunduk merendahkan diri, ya, belajar untuk merendahkan diri terhadap sesama. 1 Petrus 5 ayat 5b dikatakan bahwa dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, ya, congkak tuh sombong, songong, ya, dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kenapa kita perlu merendahkan diri? Ya, karena gini, kita itu terbiasa, mungkin kita terbiasa sendiri, kita terbiasa untuk mandiri, kita terbiasa untuk, ya, saya bisa sendiri, saya nggak butuh orang lain. Tetapi dalam kehidupan ini, sadar atau tidak, kita butuh sekali orang lain. Dan kita butuh orang sesama kita. Ya, ada teman, ada keluarga, dan kita membutuhkan mereka. Ya, saya melihat apalagi terutama di Amerika gitu ya, kita hidupnya sudah masing-masing sendiri. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita butuh orang lain dalam kehidupan ini. Saya mau cerita pengalaman saya. Belasan tahun yang lalu, Bapak Saudara,
saya bersama dengan tim dan Pastor Juan, kami pergi untuk melayani pelayanan di waktu itu di Jerman. Pada waktu itu di Jerman, dan saya bersama dengan beberapa rekan-rekan, dan kebetulan saya adalah yang paling muda yang pergi gitu ya. Dan karena yang paling muda, kami ini kan mandinya bergantian. Nah, karena saya paling muda, saya dapat jatah mandi yang terakhir. Ya. Nah, ketika saya selesai mandi, saya punya kebiasaan. Saya punya sebuah kebiasaan setelah mandi adalah saya harus korek kuping dengan seperti ini. Ada yang punya kebiasaan sama seperti saya, korek kuping seperti ini? Ada? Ada yang sama? Ada yang sama? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Jadi kita teman. Oh, Pastor Yongki, ya. Ibu Meti, yes. Oke. Oke, Ibu, ya, ya ini namanya Fire Tablet. Jadi saya nggak tahu nama Ibu. Oke. Oke. Nah, saya ini punya kebiasaan ini korek kuping nih ya, seperti ini. Nah, saya bawa dari Indonesia, dan setelah saya korek kuping, Bapak Ibu ya, ini lihat ya, kiri kanan kan lengkap gitu ya. Nah, ketika saya masuk kiri, gitu, masuk kanan, gitu, saya selesai mandi, saya korek kuping, ketika saya tarik, saya mau buang, dan ternyata apa? Begitu saya mau buang di tangan saya ini, saya lihat tiba-tiba, loh, kok ada yang aneh. Aneh apa? Karena kapasnya hilang satu. Kapasnya hilang satu. Nah, ini cotton bud dari Pasar Yongki. Dan ini diurapi, ini foam, ini foam. Nah, saya bawa dari Indonesia, ini copot kapasnya satu. Nah, bayangin ya Bapak Ibu ya, bayangin ya. Ingat ya, saya di Jerman, di pedesaan karena itu retret, dan itu saya tengah malam. Nah, saya coba cari di sekeliling wastafel, di mana tuh cotton bud itu gitu ya. Saya tidak menemukan. Dan terakhir yang ada di kepala saya berarti masih ada di telinga saya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu ya. Gimana caranya kita lihat telinga kita sendiri? Gimana caranya? Nggak bisa Bapak Ibu. Saya coba ya pakai pakai cermin, gimana nggak bisa gitu. Saya coba apa miring-miringkan kepala saya, nggak keluar gitu ya. Saya nggak keluar, saya bilang aduh gawat nih ya. Kalau nggak keluar nih masa saya harus ke emergency room di Jerman gitu, nggak heroik banget gitu ya. Aduh nggak asik banget. Dan saya hari malam itu saya keluar dari kamar. Saya lihat rekan-rekan saya yang lebih senior ya, eh, apa sudah tidur ya. Ya, Pastor Yongki pas itu ada Pak Jack, ada Pak Hendy, ada beberapa teman-teman yang lain gitu. Saya bangunkan mereka, bangun, 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 bangun dong. Sorry nih ya, sorry nih, sorry. Tapi tolong Yong, tolong ya, tolongin saya bilang. Kenapa mereka bilang? Tolongin lihat kuping saya ada cotton budnya nggak di kuping. Aduh, saya memang malu, tapi mereka juga bangun, akhirnya mereka ketawa. Dan mereka, apa yang mereka buat? Mereka menolong saya. Nah, begini, Bapak Saudara ya. Ketika saya mengalami kesusahan, saya tahu saya nggak bisa sendiri. Nah, mereka mau buat apa kepada saya? Mereka bilang ini ya, taruh kepalamu. Jadi kepala saya taruh gitu ya, miring gitu ya. Mereka megang kepala saya gitu ya. Mereka coba tuh cabut apa pakai apa keluarin, dan karena tempat retret kan tempat terbatas. Mereka bilang, yuk kita ambil gunting. Oh jangan gunting, jangan gunting. Masa masukin gunting gitu ya. Mereka cari apalah, entah di mana mereka cari, ketemu pinsat gitu ya. Saya bilang hati-hati ya. Iya ya, tenang ya. Kepala saya diunyeng-unyeng gitu ya. Baru diobok-obok tuh akhirnya keluar tuh kata Mbak. Ya, aduh ya. Dan itu semua pada ketawa ngakak. Saya bilang, aduh untung lah ya. Kalau enggak, aduh ampun deh, gimana saya gitu ya. Dari sini saya belajar ternyata ya Bapak Saudara ya, kita butuh banget orang lain ya. Dalam hal-hal simple kita kita nggak bisa sendirian gitu. Dan kita butuh orang lain yang bersama-sama dengan kita. Saya bersyukur ada sebuah komunitas yang baik di mana kita saling jaga, saling menguatkan, saling menghibur, saling membangun, dan saling membantu di kala kesulitan. Dan saya bersyukur ya di BMC New York ini Pak ada komunitas yang baik ya, ada worship from home, ada rekan-rekan yang begitu saling menjaga baik sekali, dan saya bersyukur saya ada dalam sebuah komunitas itu. Dan di sini saya belajar gitu ya. Kalau sombong, siapa yang mau bantuin ya? Makanya firman Tuhan bilang gini, ya, rendahkanlah dirimu orang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, kalau kita sombong, siapa yang membantuin gitu ya? Nah, ada kalanya di mana kita nggak bisa bantu diri kita sendiri, dan kita butuh orang lain, dan tentu saja kita butuh Tuhan ya. Dan jadilah orang-orang pribadi yang menyenangkan.
Jadilah pribadi yang memiliki sikap hati yang benar, yang rendah hati, karena kita nggak pernah tahu di mana kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan ketika kita menjadi orang yang rendah hati, orang akan dengan senang hati yang mau bantu kita, karena kita bukan orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang belagu gitu ya kalau bahasa Jakartanya ya. Ya, jadi Bapak Saudara, pilihlah untuk merendahkan diri terhadap sesama kita gitu ya. Nah, yang ketiga, Pastor Yongki saya sampai jam 1 ya, Pastor Yongki di sini. Iya ya, durasi ya. Yang ketiga, Bapak Saudara ya, eh, pilihlah untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan ditinggikan pada waktunya. Ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu bicara mengenai bagaimana kita membuka diri kita, membiarkan diri kita untuk masuk dalam prosesnya Tuhan, di mana kita dibentuk dan dengan tangan Tuhan, dengan caranya Tuhan. Nah, seringkali kita ikut Tuhan itu kita mau dengan caranya kita. Kita memaksakan dengan ya gayanya kita. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri bagaimana membentuk kita, dan ketika Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, Tuhan kasih namanya promosi. Karena firman Tuhan katakan supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dalam proses kehidupan ini, kita ikut Tuhan ini kita belum menjadi lebih baik ya. Perlu proses, perlu Tuhan izinkan banyak hal terjadi yang menolong kita, sebenarnya membuat kita menjadi seperti Kristus. Nah, Bu Saudara, kita sering dengar ya, kenapa saya ikut Tuhan? Hidup saya makin jadi lebih susah. Kenapa saya ikut Tuhan? Kenapa saya mengalami banyak hal seperti ini? Kenapa saya ikut Tuhan? Semakin saya memberi, semakin saya susah. Semakin saya mau sungguh-sungguh, semakin saya melayani, saya mengalami tantangan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memberikan diri kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Bapak Saudara, kenapa? Tujuan apa? Kita mau dibentuk serupa dengan Kristus gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang mungkin Bapak Ibu Saudara alamin ya. Kalau bukan karena dosa kita, berarti Tuhan izinkan dan Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus. Mungkin kita menjalanin kehidupan ini, aduh ya tantangannya ada aja gitu ya. Ya, izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ada promosi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini saya berdoa, Tuhan, saya apa yang harus saya sampaikan, pengalaman apa yang Tuhan mau saya bicarakan buat keluarga BMC New York. Tuhan ingatkan saya suatu hari, saya punya 2 anak. Anak saya yang besar itu 17 tahun, anak kami yang bungsu itu 15 tahun. Nah, saya mau cerita ya anak saya yang bungsu ini. Anak saya yang bungsu ini 15 tahun ini, sekarang ini kami begitu bersyukur. Kenapa? Karena anak saya ini ikut pelayanan, ya dia pertumbuhannya baik dan normal. Kenapa saya cerita seperti ini, Bapak Saudara? Karena pada waktu usia dia 3,5 tahun, ya anak saya 3,5 tahun, anak saya ini didiagnosa mengalami namanya sensory dysregulation dan speed delay. Ya, bayangin Bapak Ibu Saudara ya. Saya dengan istri ketika saya diberikan diagnosa ini oleh praktisi tumbuh kembang anak yang melihat anak kami nangis loh Bapak Saudara. Ya, anak kami 3,5 tahun ini punya kesulitan ya lagi nih, sulit makan, sulit bicara. Yang paling menyedihkan adalah ketika dia ini nggak bisa mengekspresikan diri. Kalau anak saya lari, dia nggak bisa berhenti. Dia perlu nabrak sesuatu dulu sehingga dia baru bisa berhenti. Anak saya cranky, kenapa? Karena dia nggak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Jadi salah satu ekspresi adalah dia marah, dia tantrum, dia nangis, dia nggak mau makan, dia punya banyak kesulitan. Dan buat kami itu begitu sedih gitu ya. Kenapa sedih? Saudara, saya dan istri kami melayani pelayanan youth, istri saya di pelayanan anak, kami tolong, kami bimbing, kami layani begitu banyak anak-anak,
Tapi kenapa Tuhan izinkan kami punya anak yang demikian gitu ya? Kami nangis, saudara ya. Kami nangis. Kami yang kami bisa buat adalah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kami mau ikut prosesnya Tuhan dengan baik. Apa yang kami buat, saudara? Tiap hari saya doain anak saya peluk anak saya. Anak saya namanya Akiro. Saya peluk Akiro, kamu diciptakan Tuhan baik. Kamu adalah anak yang bisa bertumbuh dengan baik, bisa makan, bisa sensor-sensor kepala semuanya baik. Saya doakan, saya pelukin setiap hari. Dan saudara, bukan cuma itu, saudara. Saya harus bawa dia treatment di terapi, saudara. Nah, bayangin, saudara, 1 minggu 2 kali terapi, dan prosesnya nggak lama, 5 tahun aja, saudara, untuk terapinya. Saya sama istri saya bilang, kita menabung, kita sisihkan lebih banyak, kita siapkan dana kita, nggak apa-apa lah, kita nggak bisa melakukan banyak hal, tapi untuk anak kita lakukan. Saudara, 5 tahun, saudara. Sampai anak saya waktu mau naik SD, gurunya bilang begini bahwa kayaknya anak bapak nggak bisa sekolah deh, ya, karena anak bapak itu nanti sekolah itu begitu SD harus bisa 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin untuk masuk SD. Sedangkan anak saya itu punya kesulitan, 1 bahasa aja dia sulit gitu ya. Jadi kami punya punya kesulitan. Saya bilang, kenapa Tuhan izinkan gini? Ya udah, kita jalanin itu ya, dengan darah dan air mata gitu istilahnya ya, dengan lutut. Ya. Tapi apa yang kami buat? Ya kami jalanin. Kami tetap percaya bahwa Tuhan izinkan, tapi Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan anak kami dan kami juga. Ya. Nah, singkat cerita, waktu dia masuk SD, Tuhan kasih lihat banyak hal yang indah ya. Anak saya bisa lu bahasa Inggris, bisa lu bahasa Mandarin gitu ya. Bapaknya kan nggak bisa ngomong ya. Aduh, saya bilang, aduh, puji Tuhan lulus, bisa lewat SD 1, SD 2, SD 3. Kadang kami dipanggil, Bu, Pak, anaknya ini butuh ini lebih. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya, nggak apa-apa. Kami tahu, kami punya proses, anak-anak kami punya proses menjadi lebih baik. Nah, Bu Saudara, belum selesai, Bu Saudara, di usia kurang lebih masuk SD, dia anak saya punya problem lagi. Problemnya apa? Giginya begini, gitu. Kan biasa kan normal begini, giginya begini. Jadi dokter gigi bilang, kalau kamu nggak treatment sekarang, nanti anak kamu jadi kasihan gitu ya. Makin susah dia nggak bisa makan, nggak bisa kunyah dengan benar. Ya udah, saya bawa lagi ke dokter gigi, dan biaya dokter gigi nggak murah ya. Biaya terapi seminggu 2 kali, biaya dokter gigi juga seminggu sekali gitu ya. Aduh, kami ya udahlah ya. Ya kami 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 banyak berlutut, kami bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan punya acara, Tuhan yang membela kami. Itu yang kami buat, saudara. Dan kami, puji Tuhan, kami lewatin bertahun-tahun ya. Kami terapi 5 tahun, ke dokter gigi 6 tahun. Ya, kami lewatin dengan anugerah Tuhan. Ya, kami lewatin, dan kami lihat sekarang anak kami diberkati Tuhan. Anak kami bisa melayani, bisa terlibat. Karena kami nggak maksa ya. Meskipun saya pendeta, saya nggak maksa anak saya, kamu pelayanan, kamu anak pendeta. Enggak. Tapi dia punya kerinduan cari Tuhan. Dia sekarang punya banyak teman. Dia menangkan teman-temannya. Kami bersuka cita. Saya tahu bahwa ketika kami ikut prosesnya Tuhan, di situ ada promosi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang dialami Bapak Ibu, tapi percaya ketika ada hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan ada promosi yang akan Tuhan berikan juga di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pilihlah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, siapa sih yang nggak punya khawatir ya? Setiap kita pasti punya khawatir ya. Ya, mungkin kita nanya, kita khawatir gimana kita punya hidup. Yang punya hidup kita tanya gimana hari depan. Yang punya anak gimana anak kita. Yang udah punya anak gimana cucu kita. Gimana kehidupan masa tua kita. Kita punya banyak sekali kekhawatiran dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan hari ini ingatkan, serahkanlah kepadanya kekhawatiranmu ya, sebab Ia yang
memelihara kamu. Jadi hari ini Bapak Saudara, kita perlu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Saya teringat bagaimana pandemi kemarin, Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta pandemi gitu ya, khususnya kami gereja pertama di Jakarta di Indonesia yang menutup ibadah pertama kali 15 Maret 2020. Dan di awal-awal kami nutup kebaktian gitu ya, dan hari Minggu nggak ada kebaktian tuh rasanya buat saya bonus ya. Buat saya bonus, kenapa? Karena kami biasanya kalau hari Minggu itu sebelum matahari terbit kami sudah ada di gereja, dan setelah matahari terbenam kita belum pulang dari gereja gitu ya. Jadi ketika ada pandemik gitu ya dan nggak ke gereja, rasanya tuh kayak bonus gitu ya, asik. Kayaknya tuh selama belasan tahun saya sebagai hamba Tuhan full time gitu ya, aduh, bonus nih bisa hari Minggu di rumah gitu ya. Ya, 1 bulan pertama mah happy gitu ya. Kalau udah lewat 3 bulan, ya udah mulai khawatir gitu ya. Kenapa? Gereja tutup. Kita bilang bagaimana kehidupan kita, bagaimana ketidak ada kepastian, ya, bagaimana keuangan, ya anak-anak nanti bagaimana hidup kami kan nggak bisa travel dan lockdown, dan apakah kami kena COVID, apakah bagaimana keluarga kami, dan lain banyak sekali kekhawatiran yang kami ini. Tapi kami belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada sebuah pengalaman unik yang kami bisa ceritakan kepada Bapak Saudara. Ya. Bapak Saudara, selama ngalamin ke pandemik kemarin, Bapak Saudara ya, saya ini sama kan kita di Jakarta juga lockdown ya, semuanya juga ekonomi juga sulit ya, banyak kami nggak bisa kemana-mana ya, jadi hiburan kami ya cuman jalan di komplek ya, naik sepeda ataupun makan gitu. Dan pada waktu itu adalah mulai yang namanya restoran kan nggak bisa datang, ataupun take away-nya juga lebih sulit gitu dan lain-lain ya. Dan kami punya dua anak remaja ya. Dua anak remaja kan makannya banyak ya. Makannya banyak lagi ya. Suka makannya ini itu gitu ya. Dan kami kami cuma bisa bilang Tuhan yang pelihara kami aja gitu kan ya. Dan Tuhan pelihara kami dengan cara yang ajaib. Gimana caranya Tuhan pelihara? Ya, Bapak Saudara, ingat ya, saya tuh bukan orang nomor satu, saya bukan gembala sidang. Pastor Juan ya sangat sangat famous ya, sangat orang kenal dia dan dia sangat diberkati gitu ya. Nah, tapi kan saya bukan orang-orang gembala senior gitu, dan nggak banyak orang yang mungkin tahu saya gitu ya, nggak ya. Tapi saya bersyukur bagaimana di masa pandemi ini saya lihat bagaimana tangan Tuhan mengirimkan makanan dengan cara yang ajaib. Sehingga di rumah kami selalu berlimpah makanan. Tidak pernah kekurangan makanan. Ada yang ngirim es krim sehingga di rumah kami tidak kekurangan es krim. Istri saya suka suka es krim ya. Ada yang ngirimin durian, ada yang ngirimin macam-macam steak, yang frozen steak gitu ya. Begitu banyak sampai saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan tangan Tuhan, ya nggak mungkin gitu ya. Ya, saya tahu ya bahwa kami punya kekhawatiran, kami punya sebuah, aduh gimana ya gitu ya. Tapi di situ kami lihat bagaimana Tuhan pelihara kami sampai 2022 akhir ya. Kami mulai lebih normal di 2022 akhir, gereja sudah mulai jalan. Tapi selama 2 tahun ini kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Kami nggak kurus, Bapak Saudara ya. Bahkan karena disuplai makanan begitu banyak, kami jadi tambah gemuk gitu ya. Jadi overweight. Nah, Bapak Saudara, caranya ajaib banget. Orang nggak punya nomor saya karena emang saya nggak bagikan nomor gitu ya. Tiba-tiba orang direct message Instagram, ada yang kirim ke gereja, ini untuk Pak Owen dan keluarga, ada yang DM saya, Pak, boleh nggak saya kirim makanan? Oh, jangan, ini Pak, saya beneran mau kirim aja buat di gereja. Enggak, saya nggak mau kirim ke gereja, saya mau kirim buat Pak Owen. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Berarti benar-benar Tuhan memelihara kehidupan kami. Nah, saya semakin dikuatkan perjalanan kehidupan. Dan disitulah membuat saya mengerti bahwa saya harus memilih terus ya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara pasti punya kekhawatiran yang mungkin nggak di-sharing kepada orang lain. Tapi hari ini saya mau mengajak Bapak Saudara, pilihlah untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan saya percaya ada
Ada 4 hal yang kita belajar hari ini ya. Kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita perlu memilih untuk tunduk kepada otoritas. Yang kedua, kita perlu memilih untuk merendahkan diri dengan sesama. Yang ketiga, kita perlu merendahkan diri ya untuk prosesnya Tuhan ya di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kita ditinggikan. Yang ketiga, kita perlu memilih untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Saudara memilih pilihan-pilihan yang demikian, maka kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kehidupan kita semakin mengalami Tuhan. Karakter kita menjadi semakin lebih baik, dan tentu saja kita juga mengalami pertumbuhan dan mengalami berkat daripada Tuhan. Dan sebelum menutup, izinkan saya mau berdoa buat Bapak Saudara. Boleh ya Bapak Saudara ya? Hari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara dalam hati kami yang paling dalam. Ingatkan kami hal-hal apa saja yang kami harus mengambil pilihan yang tepat. Tolong kami untuk bisa memilih, untuk tunduk kepada otoritas kami. Tolong kami untuk bisa merendahkan diri kami kepada sesama. Tolong kami untuk bisa memilih, untuk masuk dalam proses menyerahkan proses kehidupan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami tahu kami akan ditinggikan pada waktunya. Dan tolong kami juga untuk memilih, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa buat keluarga besar BMC New York. Roh Kudus, Kau yang tahu kekhawatiran daripada setiap Bapak Ibu di tempat ini. Kau yang mengerti kehidupan, pergumulan, kesulitan, dan perjalanan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini, pada saat setiap pribadi datang kepadamu, kami mau menyerahkan beban kehidupan, kami mau menyerahkan kekhawatiran, kami menyerahkan proses kehidupan ini dalam tangan Tuhan yang kuat, supaya kami mengalami promosi yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan kekhawatiran kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau pribadi yang mengerti masing-masing pribadi, kebutuhan akan keuangan, kebutuhan akan kesehatan, pergumulan keluarga, baik yang ada di Amerika maupun yang di Indonesia, Tuhan. Kehidupan pekerjaan kami, studi kami, Tuhan yang bela kami. Kami mau izinkan Tuhan bekerja, karena kami tahu kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kami menyerahkan kehidupan kami, beracaralah semaksimal mungkin dalam kehidupan kami, dan kami akan percaya, kami akan melihat bagaimana kasih karunia, berkat, kemurahan, menyertai kita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.